Alami lagi lebih lanjut terkait dengan bagaimana sikap lanjutan yang harus dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk mendukung dan mengawasi kesepakatan gencatan senjata Israel dengan Hamas. Kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Halo, selamat sore, Prof. Hik. Selamat sore. Baik, Prof. Hik. Terkait dengan gencatan senjata atau kesepakatan yang sudah disepakati ya oleh Israel dan juga Hamas ini, dan Trump pun juga mengatakan pelepasan sandera akan dilakukan pada minggu depan. Tetapi justru ternyata kita dapatkan informasi serangan masih terus berjalan di sejumlah titik di jalur Gaza. Bagaimana pandangan Anda? Ya, pertama adalah gencatan senjata ini memang akan dilakukan pada hari Senin. Mungkin hari Minggu jam 00 ya, jadi pergantian waktu Minggu ke Senin. Nah, sementara masyarakat Palestina di Gaza, mereka sudah meluapkan kegembiraan mereka masuk ke wilayah-wilayah yang mungkin pada saat sekarang ini masih dikuasai oleh pihak IDF, Israel Defense Force. Nah, mereka belum mundur. Lalu kemudian mereka mungkin punya ketakutan, kekhawatiran bahwa mereka akan tanda kutip diserbu sehingga mereka melakukan serangan-serangan itu. Itu kemungkinannya. Saya sendiri tidak tahu di lapangan seperti apa. Tetapi memang masalah gencatan senjata ini bukan pada saat kemarin disepakati para pemimpin Hamas, Israel dan negara-negara di Timur Tengah yang memfasilitasi itu bersalaman. Belum ya, jadi ini baru akan efektif hari Senin seperti disampaikan oleh Presiden Trump. Baik, tetapi kalau kita berkaca kepada beberapa peristiwa ke belakang ya terkait dengan konflik Gaza yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini, Prof. Hik, gencatan senjata ini bukan kali pertama sebenarnya, sudah kesekian kalinya, tetapi selalu dicurangi, selalu dikhianati. Apakah Anda melihat akan ada pola-pola serupa juga yang bisa saja atau mungkin kemungkinan besar ini hampir 100% akan kembali terulang dengan kondisi saat ini? Ya, tentu bukannya tidak mungkin. Sekarang masalahnya ada 3 hal yang kita harus pegang. Pertama adalah ucapan dari Presiden Trump. Karena Presiden Trump menghendaki agar Israel tidak lagi melakukan serangan. Bahkan dalam pidatonya beliau mengatakan bahwa ini pembicaraan dengan Perdana Menteri Netanyahu ya, bahwa Anda tidak mungkin melawan dunia. Karena dunia itu sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Dan kita bisa lihat pada waktu Netanyahu menyampaikan pidato di PBB, banyak negara yang walk out. Yang kedua, itu adalah kita berharap bahwa akan ada International Stabilization Force. Karena di dalam proposal yang dibuat oleh Presiden Trump, nantinya akan dibentuk ISF. Dan untuk di awal ada pasukan dari negara-negara Timur Tengah yang akan menggantikan posisi dari pihak IDF. Dan dia akan menjaga perdamaian, gencatan senjata itu. Jadi supaya tidak ada serangan-serangan baik dari IDF maupun dari Hamas. Nah, nantinya ini kan akan ditambah lagi, termasuk Indonesia, mudah-mudahan kita bisa mengirim pasukan seperti dijanjikan oleh Bapak Presiden 20.000 atau lebih. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita berharap masyarakat internasional terus mengawal permasalahan ini, ya, karena sekarang dunia memberikan atensi yang sangat luar biasa terhadap rakyat Palestina di Gaza. Ya, tidak hanya dari negara-negara Islam atau negara yang berpenduduk Islam, tetapi juga Eropa dan lain sebagainya. Jadi semua negara tertuju. Dan kita harapkan bahwa segera dibentuk pemerintahan transisi. Karena dengan adanya pemerintahan transisi, kita bisa memastikan bahwa gencatan senjata itu betul-betul dihormati oleh pihak Israel. Baik. Kalau begitu, Prof, dengan kondisi yang ada khususnya setelah sidang PBB kemarin ya, apakah Anda melihat pembentukan ISF ini akan segera diresmikan dalam waktu dekat sebelum penghujung 2025? Dan kemudian kita mengantisipasi ya jika gencatan senjata ini ternyata gagal dan kembali bereskalasi konflik tersebut. Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia menyikapi dengan posisi untuk menjaga status kita sebagai negara yang menolak
terkait dengan adanya penyerangan dan kita mendukung kemerdekaan Palestina? Ya, yang pasti adalah sebelum ISF ini terbentuk, yang saya baca dari berbagai berita, itu akan ada pasukan dari Timur Tengah yang akan menggantikan posisi dari IDF. Tapi ini untuk sementara. Memang ada informasi bahwa ada 200 personil dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang juga akan masuk. Tapi kemudian oleh para pejabat di Amerika dikatakan bahwa itu tidak benar informasi itu. Tetapi yang pasti adalah akan ada mereka-mereka yang menggantikan posisi dari IDF di perbatasan terutama ya. Lalu yang kedua baru kemudian nanti akan ada ISF di mana Indonesia nanti akan menyumbang juga pasukan. Nah, pertanyaan yang kedua ini berkaitan dengan bagaimana kalau misalnya ini ternyata tidak berhasil dan bagaimana posisi Indonesia. Tentu posisi Indonesia juga sangat terbatas ya. Yang pasti kita tidak juga bisa berada di tengah-tengah medan perang untuk misalnya berhadapan-hadapan dengan Israel misalnya. Tetapi yang kita harus lakukan adalah Bapak Presiden berkoordinasi dengan negara-negara di Timur Tengah untuk memastikan bahwa Presiden Trump menepati janjinya. Karena waktu itu kan diajak berbicara Bapak Presiden dengan kepala pemerintahan, kepala negara Timur Tengah pada waktu sidang umum PBB ya, setelah sidang pidato-pidato itu. Jadi ini yang kita harus lakukan, kita harus desak Amerika Serikat. Baik, kita harapkan gencatan senjata ini tidak lagi dikhianati ya, dan rencana perdamaian ini akan segera ada di